yang dikatakan Yeremia ini ya. Yeremia. Ini. Shalom dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan dan saudara-saudara yang ada di luar sana. Salam bertemu kembali di dalam channel ini, Raiman Caian. Dimanapun kita berada pada saat ini, saudara-saudara dan kawan-kawan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Nah, tujuan saya untuk tampil dan membuat video ini pada kali ini adalah untuk menjawab seorang yang begitu merasa dirinya pintar, ya, merasa dirinya pintar, pandai, bijak, tidak segan silu, ya, untuk mengatakan dan mengungkapkan dengan mulutnya yang begitu mungkin dia menganggap suatu yang benar bagi dia, ya, mengungkapkan pada perkataannya bahwa orang Kristen, ya, orang Kristen itu tolol, ya, ataupun bodoh, ya, gitulah, ya, kawan-kawan. Dan orang ini tidak segan silu, tidak malu-malu, ya, dan dia merasa diri dia benar dan dia berani untuk mengungkapkannya. Padahal ini merupakan satu penghinaan dan ini merupakan satu tuduhan, ya. Ini merupakan satu tuduhan dan menginjak-injak agama orang lain. Nah, sebelum saya meneruskan video ini, mari kita menyaksikan video yang berikut ini. Buat orang-orang yang masih marah ketika saya menyebut orang-orang yang tolol, ya. Anda itu makanya punya Alkitab itu dibaca, ya. Ini ada Alkitab, Bible itu dibuka, dibaca. Jangan dijadikan bantal, jangan dijadikan pajangan, tapi dibaca. Buka kitab Yeremia pasal 5 ayat 21 dan baca di situ. Baca baik-baik, ya. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Ya, itu bahasanya kitab Yeremia. Punya mata nggak lihat, kalau pakai bahasa Jawa itu matamu picek. Punya telinga tapi tidak mendengar, kalau pakai bahasa Jawa itu Jawa Timuran, ya. Kupingmu kopok. Ya, jadi yang dimaksud oleh Yeremia 5 ayat 21, orang-orang tolol itu orang-orang yang matanya picek, kupingnya kopok, ya, diberitahu tidak mau mendengar. Baca Alkitab ayat yang begitu jelas mengatakan Yesus menyebut satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Anda masih ngotot Allah yang benar adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Nah, ini orang-orang tolol, ini orang-orang bermata picek, bertelinga kopok. Begitu. Nah, demikian video yang kita sudah saksikan sebentar tadi, kawan-kawan dan saudara-saudara. Itu merupakan sesuatu yang sangat pedas, ya, sangat-sangat membuat kita merasa, ya, kalau pikiran kita dan hati kita sama seperti orang tadi itu, mungkin kita sudah emosi, ya, kita sudah ludah-ludah, ya. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan kita kasih dalam hati, kesabaran, dan juga mengasihi musuh kita, bahkan mendoakan orang yang mencaci maki, ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita, ya, santai saja, kita tenang saja, ya. Dan ada hal yang menarik sebenarnya di dalam apa yang dia ungkapkan sebentar tadi. Yang dia ungkapkan sebentar tadi adalah dua ayat, ya. Dua ayat. Yang pertama ayat di dalam Perjanjian Lama. Yang kedua ayat di dalam Perjanjian Baru.
Ya. Nah, di dalam perjanjian lama ataupun kitab nabi, ya, kitab nabi, ya, yaitu Yeremia. Nah, saya akan membacakan kitab Yeremia sesuai dengan apa yang dibaca oleh orang itu tadi. Yeremia 5 ayat yang ke-21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Dan konteks yang diungkapkan oleh orang itu tadi adalah dia merumuskan ayat ini bahwa orang-orang yang percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah orang tolol, orang bodoh. Nah, dan yang dikatakan tolol dan bodoh itu adalah orang yang dikatakan Yeremia ini, ya. Yeremia ini. Dan menurut dia, orang-orang Kristen itulah yang tolol, yang seperti yang diucapkan oleh Yeremia. Itu tidak ada sambungannya, saudara-saudara. Apa yang dikatakan dalam Yeremia ini adalah suatu tengkingan dan teguran kepada bangsa Israel. Ya. Karena mereka menyembah berhala, karena mereka tidak berhenti buat dosa, ditegur tidak mau mendengar, melihat hal itu salah tetapi tetap melakukannya. Itu pasal Yeremia mengatakan bahwa bangsa ini tolol, tidak mempunyai pikiran, mempunyai mata tetapi tidak melihat, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yeremia itu. Nah, tetapi apabila kita sambungkan di dalam penginjilan dan memberitakan firman Tuhan, ya, orang-orang yang tidak menerima Injil, orang-orang yang tidak mau menerima tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus, inilah sebenarnya orang-orang yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, mempunyai mata tetapi tidak melihat. Karena mereka tertutup, mata dan telinga mereka tertutup, ya, tidak pernah melihat kebenaran dan tidak pernah masuk di dalam hati tentang kebenaran yang ada di dalam pemberitaan Injil keselamatan. Nah, ada lagi satu ayat yang dia ambil. Ini di dalam perjanjian baru. Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ini tajuknya, ya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Yesus sendiri mengakui, ya, dia adalah anak Bapa, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya.
Nah, Yesus itu berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Ya. 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, dua hal yang perlu dititik beratkan di sini. Yang pertama, mengenal Allah Bapa. Yang kedua, mengenal Yesus Kristus, Sang Firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Ya, hidup kekal itu adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus, bukan mengenal nabi-nabi yang lain. Itulah hidup yang kekal. Dan ini jelas, kekuasaan Allah Bapa di surga itu sama kuasanya, sama besarnya dengan firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Jadi sekarang pikir-pikirkanlah, siapa yang tolol, siapa yang bodoh. Injil tetap diberitakan setiap hari, baik di dunia alam maya maupun nyata. Injil itu diberitakan. Banyak bangsa yang tidak menerima, yang masih berkeras, yang masih menolak. Mempunyai telinga tapi tidak mendengar, punya mata tetapi tidak melihat. Inilah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh ayat itu. Ya. Jadi si kawan tadi yang menganggap kita tolol mungkin perlu dia merenungi terlebih dahulu apa yang dia katakan. Apakah dia benar-benar bijak atau sudah benar, ataupun dia di dalam keadaan ketololan yang begitu besar. Ya, demikianlah renungan pada kali ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus dukung channel ini supaya terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jumpa lagi di video yang seterusnya. God bless you. Bye-bye.